Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, hari ini kita akan belajar matematika kelas 7 soal kompilasi semester 2. Dibuka ya. Smart Exercise halaman 78. Oke, langsung aja. Oke, kita mulai dari nomor 1. Jarak kota A dan kota B pada peta yang berskala 1/250.000 adalah 6 cm. Jika dua buah kota tersebut digambar dengan skala 1/300.000, maka jarak pada peta baru adalah. Jadi kalau yang diketahui kan ini skala sama jarak pada peta. Jadi kita harus nyari jarak sebenarnya. Nah, rumusnya jarak sebenarnya itu jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi skala. Nah, kita pakai skala yang pertama dulu. Nah, nanti baru pakai skala yang kedua. Nah, jarak pada petanya berapa? Kan ini 6. Jadi 6 dibagi skalanya 1/250.000. Berarti kalau banding itu sama dengan 1/250.000. Jadi ketemu 6 dikali 250.000 sama dengan 1.500.000. Nah, ini jarak sebenarnya. Sekarang, nah karena skalanya diganti jadi 1/300.000, kemudian yang ditanyakan jarak pada peta baru, berarti kita nyari jarak pada peta. Nah, JP sama dengan rumusnya JS, jarak sebenarnya dikali skala. Nah, jarak sebenarnya kita tadi udah nyari ini 1.500.000. 1.500.000 dikali skala yang baru. Skala yang baru 1/300.000. Jadi ketemu, bisa dicoret sama ini dibagi, jadi 15 dibagi 3 ketemu 5 cm. Oke, selesai. Jadi jawabannya adalah C. Selanjutnya nomor 2. Sebuah panti asuhan memiliki beras yang cukup untuk 20 orang selama 15 hari. Jadi 20 orang itu digunakan untuk 15 hari. Jadi 20 orang itu bisa digunakan 15 hari. Kemudian jika penghuni panti bertambah 5, nah berarti kalau bertambah 5, 20 ditambah 5 orang. Nah, maka persediaan beras akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, di sini kita misalkan X hari. Nah, kalau begini, ini namanya perbandingan terbalik. Nah, kalau perbandingan terbalik itu gimana? Jadi, kalau ada nilainya, jadi misalnya di sini ada A, P, kemudian B sama Q. Nah, di sini dikatakan dia berbanding terbalik itu jika nilai A ke B itu bertambah. Jadi nilai A ke B itu bertambah, maka nilai P ke Q itu nanti berkurang. Nah, gitu. Jadi nanti kalau di sini 20, kemudian di sini 25, berarti kan dia naik bertambah. Nah, di sini 15, seharusnya nanti dia di sini nanti berkurang. Nah, oke. Berarti caranya ini dikalikan 20 dikali 15 sama dengan, ini dijumlahkan 20 ditambah 5 itu 25 dikali X. Nah, X sama dengan 20 dikali 15 dibagi 25. Jadi X-nya ketemu 12. Jadi untuk 25 orang beras itu akan
habis jika dalam waktu 12 hari. Jadi jawabannya adalah C. Oke, selanjutnya nomor 3. 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari. Oke, kita tandai dulu. 30 orang dapat menyelesaikan dalam waktu 60 hari. Ternyata setelah 30 hari bekerja, ini 30 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 10 hari. Jika ingin menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka harus menambah pekerja sebanyak berapa? Nah, jadi kita bisa mengerjakannya gini. Untuk nyari banyak tambahan pekerja, banyak tambahan itu sama dengan, jadi N itu apa? N itu banyaknya orang. Yang pertama ini namanya N, kita kasih N dikali lamanya pekerjaan terhenti. Kemudian dibagi sama sisa hari. Nah, sisa hari di sini kan sisa hari. Tadi kan ada 60 hari. Berarti 60 hari kemudian dikurangi sudah bekerja selama 30 hari, kemudian dia terhenti selama 10 hari. Berarti sisa harinya tinggal 20 hari. Oke, sekarang kita masukkan nilainya. N-nya tadi orangnya ada 30 dikali waktunya berhenti selama pekerjaan terhenti selama 10 hari. 10 hari dibagi sisa harinya ada 20. Jadi 30 dibagi 2 sama dengan 15 orang. Oke, selesai. 15 orang. Oke, nomor 4. Seekor sapi dapat menghasilkan rumput 40 keranjang dalam waktu 30 keranjang dalam waktu 6 hari. Sapi ya. Berarti si sapi 30 keranjang itu dalam waktu 6 hari. Nah, berarti kalau 1 hari si sapi menghabiskan berapa keranjang? Berarti kan 30 dibagi 6 sama dengan 5 keranjang. Nah, kemudian kambing. Sedangkan untuk seekor kambing cukup untuk 30 hari. Jadi kambing itu dia 30 keranjang cukup untuk 30 hari. Berarti 1 hari dia menghabiskan 1 keranjang. Nah, gini. Nah, jika seekor sapi dan kambing bersama-sama makan rumput tersebut, maka akan habis dalam waktu berapa hari? Nah, jadi 1 hari tadi si sapi menghabiskan 5 keranjang, kambing menghabiskan 1 keranjang. Berarti kalau mereka bersama-sama dalam 1 hari itu habisnya 5 keranjang ditambah 1 keranjang. Berarti ada 6 keranjang. Nah, mereka bersama-sama. Nah, jadi kalau 1 hari itu 6 keranjang, terus tadi ada 30 keranjang, berarti nanti waktunya itu 30 keranjang dibagi 6 keranjang, ketemu 5 hari. Jadi ketemu 5 hari. Nomor 5.
Dalam acara pesta ulang tahun Sinta, dia akan membagikan 6 buah permen untuk setiap anak yang datang. Nah, rencananya ada 30 anak yang diundang. Karena suatu hal, 10 anak tidak bisa datang. Jika semua permen dibagikan pada anak yang datang, maka tiap anak akan menerima berapa buah. Nah, rencana awal tadi, setiap anak akan dibagikan 6 permen. Nah, ada 30 anak yang diundang. Berarti rencana awal itu 30 anak. Nah, satu anaknya ada 6 buah, berarti 30 dikali 6 itu 180 buah. Jadi Sinta itu telah menyiapkan permen sebanyak 180 buah. Nah, karena tadi ada 10 anak yang tidak bisa datang, berarti anak yang datang itu ada berapa? 30 dikurangi 10 anak, berarti tinggal 20 anak yang datang. Berarti kalau dia punya 180 buah, nah kemudian ada 20 anak yang datang, berarti tiap anak dapat berapa? Tiap anak akan mendapat, tadi ada 180 permen dibagi 20 anak, temu 9 buah. Selanjutnya nomor 7. Tahun ini perbandingan usia Rio dan Haryanto 7 banding 1. Rio banding Haryanto 7 banding 1. Jika jumlah usia mereka 32 tahun, berarti dijumlah nanti ada 32 tahun, maka berapa tahun lagi perbandingan usia mereka menjadi 5 banding 1. Nah, kita cari dulu usia Rio sekarang berapa. Jadi usia Rio, nah cara nyarinya gimana? Perbandingan yang ditanya, berarti kan Rio kan yang ditanya, berarti perbandingan punya Rio berapa? 7. Berarti perbandingan yang ditanya dibagi perbandingan yang diketahui, ini perbandingan yang diketahui, jumlah usia. Berarti kalau jumlah usia, perbandingannya juga harus juga dijumlah. 7 tambah 1 dikali jumlah umur mereka 32. Berarti 7 per 8 dikali 32, ini sama ini 4, 7 kali 4 ketemu 28. Sekarang umurnya Haryanto. Nah, perbandingan punya Haryanto kan 1, berarti 1 per 7 tambah 1 dikali 32 sama dengan 1 per 8 dikali 32 sama dengan 4. Nah, ini umurnya mereka 28 sama 4. Nah, kemudian maka berapa tahun lagi perbandingan usia mereka menjadi 5 banding 1. Nah, berarti kan umurnya harus ditambah suatu bilangan. Kita misalkan saja umurnya ditambah sama X. Jadi, umurnya Rio ditambah X dibanding umurnya Haryanto ditambah X. X tadi kita misalkan sebagai tambahan umur, itu sama dengan perbandingannya kan jadi 5 banding 1. Nah, umurnya Rio tadi berapa? 28 ditambah X banding umurnya Haryanto 4 ditambah X sama dengan 5 banding 1. Nah, ini kan 28 ditambah X per 4 ditambah X sama dengan 5 per 1. Kemudian 28 ditambah X sama dengan, ini dikali ke sini, jadi 5 dikali 4 ditambah X. Nah, 28 ditambah X sama dengan 20, ini dikali ditambah 5X. Oke, kita taruh di sampingnya.
Jadi ini di pindah ruas, kalau di sini positif, berarti kalau dipindah ruas ke kanan dia jadi tandanya negatif. Kemudian 20-nya juga dipindah, berarti 28 karena tandanya positif, pindah ruas jadi negatif, sama dengan 5x dikurangi x. 28 dikurangi 20 sama dengan 8, sama dengan 4x. X-nya ketemu 8 dibagi 4 sama dengan 2. Jadi berapa tahun lagi perbandingan usia mereka menjadi 5:1? Ketemu 2 tahun lagi. Nomor 8. Suatu barang mempunyai tara sebesar 4%, sama dengan 3 kg. Neto barang tersebut adalah, nah suatu barang mempunyai taranya 4%, sebesar 4% sama dengan 3 kg. Jadi ini kan belum diketahui brutonya berapa, beratnya barang berapa. Jadi rumusnya tara kan, persamaan tara kan tara itu rumusnya langsung aja 4%, 4 per 100 dikali bruto kan, bruto. Nah taranya diketahui 3 kg. 3 sama dengan 4 per 100 dikali bruto, berarti bruto sama dengan 3 dikali 100 dibagi 4, ketemu bruto sama dengan 75. Nah setelah ketemu bruto, rumusnya kan kita disuruh nyari neto. Nih taruh di sini, berarti rumusnya neto itu bruto dikurangi tara. Brutonya ketemu 75, taranya adalah 3, berarti 72 kg. Oke, selanjutnya nomor 9. Suatu keranjang telur dibeli dengan harga 140.000. Suatu keranjang telur tersebut memiliki bruto 100 kg dan tara 20%. Jika ingin dijual dengan mengharapkan untung 20%, maka harga jual telur per kilo adalah. Nah, yang pertama kita lakukan itu adalah kita nyari taranya dulu. Nah, biar tahu nanti berat bersihnya berapa. Tara tadi rumusnya 20 per 100 dikali 100, kan dikali sama bruto, sama dengan 20 kg. Berarti kita nyari berat bersih atau neto sama dengan bruto dikurangi tara. Brutonya 100 dikurangi 20, jadi ketemu netonya 80 kg. Nah tadi jika ingin dijual dengan mengharapkan untung 20%, jadi kita nyari untungnya dulu berapa. Untungnya itu 20% ya, 20 per 100 dikali, dia belinya tadi dengan harga 140.000, berarti ketemu 28.000. Jadi dia harus untung 28.000, berarti dia harus menjual, jadi harga jual semuanya itu 140.000 ditambah 28.000, ketemu 168.000. Nah kalau untuk per kilonya, berarti tadi kan ada 80 kilo, berarti untuk harga jual per kilogramnya 168.000 dibagi 80 kilo sama dengan 2.100. Nah ini jadi ketemu 2.100 rupiah. Oke, selanjutnya nomor 10.
Seseorang membeli sepeda motor bekas harga 1.200.000. 1.200.000 dan mengeluarkan biaya perbaikan itu 50.000. Setelah berapa waktu sepeda itu dijual dengan harga 1.500.000. Persentase untung dari harga beli adalah, nah ini kita hitung dulu harga belinya sama biaya perbaikannya. Jadi kita tulis harga beli plus nah 1.200.000 ditambah 50.000 itu ketemu 1.250.000. Nah dia menjualnya dengan harga 1.500.000, berarti dia untung apa rugi? Nah seharusnya kan dia untung karena harga jualnya lebih tinggi daripada harga beli ditambah harga perbaikan. Jadi kita tulis untungnya 1.500.000 atau harga jual dikurangi sama harga beli. Untungnya ketemu 250.000. Nah, yang ditanyakan presentase untung dari harga beli saja, tidak termasuk dengan perbaikan. Berarti untungnya, jadi presentase untung itu kan untungnya tadi 250.000 dibagi sama harga beli. Harga belinya tadi 1.200.000 dikali 100%. Itu nanti ketemunya 20,8%. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.